Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Herma Yulisyam MPDI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan pada saat sekarang ini, yaitu dengan tema konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola dan mengatur sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Ini melibatkan perencanaan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, terus yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengawasan dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Jadi, tujuan dari manajemen pendidikan ini yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Terus, masuk kepada materi kita yaitu pengertian manajemen. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih itu manajemen pendidikan? Seperti yang saya jelaskan tadi, definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terus, ada komponen penting dalam manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari komponen-komponen seperti tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Terus tujuan utama manajemen pendidikan. Tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, terus ada namanya prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga produktivitas. Baik, kita akan kupas satu persatu apa sih itu yang disebutkan tadi, efektivitas, efisiensi, produktivitas. Baik, efektivitas yaitu manajemen pendidikan harus mencapai tujuan secara efektif, yaitu dapat menghasilkan output yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Terus yang kedua tadi, efisiensi. Manajemen pendidikan harus dapat menggunakan sumber daya secara optimal, yaitu dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal. Terus ada produktivitas. Yang ketiga ini, manajemen pendidikan harus dapat meningkatkan produktivitas, yaitu dapat menghasilkan output yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Oke, kita masuk kepada fungsi manajemen pendidikan. Jadi fungsi manajemen pendidikan tadi yaitu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengorganisasian. Baik, kita akan kupas satu-satu. Yaitu dari yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu menentukan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Terus ada pengorganisasian. Fungsi manajemen pendidikan tadi ada pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi antara komponen-komponen pendidikan. Terus ada yang namanya pelaksanaan. Yang ketiga ini, ada yang namanya pelaksanaan. Pelaksanaannya itu menjalankan rencana dan menggerakkan seluruh komponen pendidikan untuk mencapai tujuan. Baik, untuk sekarang kita masuk kepada unsur-unsur manajemen pendidikan itu sendiri.
Apa aja sih unsur-unsur manajemen pendidikan tadi? Baik, unsur-unsur manajemen pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu manusia, terus dana, terus sarana, dan metode. Manusia, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terlibat dalam proses pendidikan. Terus ada dana. Dana yaitu sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengelola kegiatan pendidikan. Terus sarana, fasilitas, peralatan, dan perlengkapan yang mendukung proses pendidikan. Terus ada metode, teknik, dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, kita masuk kepada pendekatan manajemen pendidikan. Pendekatan manajemen pendidikan ini terbagi pula atas 4 bagian. Yang pertama itu pendekatan sistem. Terus ada pendekatan organisasi, ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan kepemimpinan. Kita akan bahas yang pertama yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem memandang pendidikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Terus pendekatan organisasi. Apa sih itu pendekatan organisasi? Pendekatan organisasi memfokuskan pada struktur organisasi pembagian tugas dan koordinasi dalam pengelolaan pendidikan. Baik, lanjut kepada pendidikan ilmiah. Pendidikan ilmiah menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Terus pendekatan kepemimpinan, yaitu menekankan peran pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan memberdayakan sumber daya pendidikan. Baik, kita akan masuk kepada peran manajemen pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengawasan. Yang pertama itu perencanaan, merumuskan tujuan strategi dan alokasi sumber daya yang tepat. Yang kedua yaitu pengorganisasian, mengatur seluruh struktur organisasi dan pembagian tugas secara efektif. Terus yang ketiga, pelaksanaan, menggerakkan seluruh komponen pendidikan untuk mencapai tujuan. Terus yang keempat, pengawasan, memantau dan mengevaluasi proses untuk perbaikan berkesinambungan. Baik, masuk kepada kesimpulan materi saya pada saat sekarang ini, yaitu manajemen pendidikan merupakan disiplin ilmu yang penting untuk mengelola sistem pendidikan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.